Untuk supaya itu enggak terjadi, Nabi sekali salam itu menghadap hadirin, menghadap ke makmum. Supaya jelas kalau beliau sudah tidak sholat. Itu sahabat itu sama tak ceritanya, sama nak delok film Umar, film-film itu. Gambaran Bilal lu nak sholat ya ora kelambenan. Abdullah bin Mas'ud kita cerita, tapi ojo lebok nanti lho cinta. Awas, ojo dadi hoax. Abdullah bin Mas'ud itu alim-alime sahabat, termasuk sahabat yang alim bang, termasuk minas sabiqin al-awwalin. Dia orang ke-6 yang masuk Islam. Anas hadisus sitah, jadi yang ke-6. Itu era tabi'in, semua orang sholat itu jubahan serban. Era tabi'in. Karena orang sudah mapan. Jadi sadar pesona, sadar fashion. Kemudian sing kiai ini tambah penampilannya luar biasa. Itu Abdul bin Mas'ud itu gue serban. Ya serban betul. Moro masjid sholat itu dicandal. Kambine dicoplok. Berceplok, mukane sarung tok. Ditalekno ning gulune. Terus sholat. Saman arep percaya delok teng Bukhari, Kitabul Ilm. Tabiin do protes. Iki sahibu Rasulillah kok sholat kok potongan ini. Gak kelambenan, mau sarung sitok. Ditalekno nang wong. Dulu kok cipta film-film kemerdekaan iki. Aku ya seneng film kemerdekaan karena seneng delok kuno-kuno iki. Hobi lho delok film kemerdekaan. Ya seneng lho delok teng bioskop perkara nang TV ku kesuwen apa? Iklan. Tapi rasa ada kesimpulan, gue juga seneng delok bioskop hoax. Wong deloke pedak film kemerdekaan apa sifati seneng delok bioskop. Lah kowe tapi delok susana. Kula delok seneng film kemerdekaan. Wis senajan to rada bodoni kadang kan ditambah ade seneng-seneng apa? Gaya pakaiane gitu seneng. Iku sarung ditalekno teng gunung. Ketika dikomentari para tabi'in ini sholat kok berpenampilan demikian. Abdul bin Mas'ud, bukan saya menangi Rasulullah sholat seperti saya ini. Zaman itu tidak semua orang punya baju dua, apalagi punya serban, punya ridak. Punyanya ya sarung tok. Mulane sampai nyuwun sewu katok dalam. Iku dhisik Nabi ku sampai duka. Perkara anggere ning masjid, sahabat turu ya udah ketok. Mergo duwene kok sarung tok. Duwene kok sarung tok. Dadi ora duwe katok sarawil katok apa. Dalam. Nabi itu cung celananan tuh. Aja sampai yufdi farjakum ila sama. Wong wedok iku mampu. Mampu iku imame iku wis ditalekno ning dhuwur, sarunge rapati dhuwur. Bareng sujud ketok bokong. Lah bareng berjamaah takok. Ya ana sahabat sing usil takok. Piye imame mau piye? Jawabe lucu. Jadi itu, kenapa macane kira Quran wis gak maidu, tapi pemandangannya. Walakin usturu istaqorikum iku lho, bokonge iku tutup. Akhirnya Abdul itu buka cerita, dhisik iku salat ya wis ngene iki. Nak nganti penampilan koyok kowe iku mbok arani wajib, kok repot. Kowe sambarno. Ngene iki ben tetep sunat tapi barno ana sing ora nglakon. Iku baru fatwa Abdul bin Mas'ud. Misale saiki umpama zaman ulama dhisik salat jubahan serbanan kabeh. Terus suwe-suwe nyongko ning ngene iku syarat sae salat. Akhire kernet ra iso salat, penjaga Indomaret ra iso salat. Pak polisi wae dhuwur pelayan golek jubah. Pak satpam yo pelayan golek jubah. Itu barokah konstitusi. Tetap sholat model gitu sunat tapi kudu ono sing ora nglakoni. Ben tetap sholat di ngene iki. Satpam ono takbir ya langsung Allahu Akbar. Penjaga Indomaret nganggo seragam Indomaret ya langsung Allahu Akbar. Tentara nggo pasekan sangar ya tetap andai kan dulu mulai tabiin kok dengan cara yang seragam pasti lama-lama dikira wajib. Dan kalau dikira wajib pasti berat bagi kondektor gue jubah, satpam ya gue. Mulane ilmu tetap baru. Saya ulang lagi ilmu tetap. Akhirnya orang ulama sih selalu jubahan. Ya baik itu sunnah. Ono sing ora tau jubahan kados kula nggih sunnah. Karena sekali ulamanya jubahan semua, pasti umat ngira itu wajib. Itu pasti. Dan kalau wajib pasti gedong ya, paham ya. Tapi terus ora mesti simpul loh.
Oh, cara Gus Bak cobaan ra sunat kok. Senengan kok nyimpul lo. Teko blok nyimpul lo. Dosa. Yo sembrono. Aku mau cerita konstitusi hukum. Terus terakhir Abdul bin Mas'ud dawuh ngene. Innama fa'altu hadzal yaroni al-ahmad mislu. Mencetak ziarah gunung budu-budu koyo kowe. Karena tadi pas itu tabiin sudah kayak seragam sholat itu pakai jubah pakai. Nah terus kan kuatir nak nganti ini terus dikira wah. Coba kayak petani yang sedang bercocok tanam neng hutan. Terus kudu sangu. Coba seragam. Nah saya ini kan enggak celana nantok jare rusak kabeh takbir ning gubuk damai. Malaikat ya seneng wae keren. Wah. Salat celana nantok wis gubuk rusak kabeh. Ya itu. Dan itu Allah ya kan tadi, bahkan sebagian riwayat Nabi Daud Allah ora delok pakaian, delok watimu. Sehingga karena hadis itu begitu jelas bagi kalangan ulama dan semua ulama, sholat itu penampilan rata seragam saat ini. Orang Mesir pakai seperti itu. Orang Turki ulamanya pakai turbus yang besar seperti itu. Orang Uzbek, khotib itu udah tahu keturunan, nganggo dasi, ya, celananan, dasinan, gak usah ketu, khutbah. Ya sudah seperti itu. Karena aturan sholat adalah pakai pakaian terbaik. Terbaik cara kono sarong nang ning India, iku wong golek ulo. Iya gitu. Delok ning film-film India. Sing sarongan golek apa? Jadi artinya apa? Kalau kamu pakai sarung di India itu pakai pakaian sing mahana, sing hina. Sehingga orang sana merasa terhormat, pakaian resmi pakai celana, pakai jas. Itu pakaian terbaik. Ya sudah, berarti kesunatannya seperti itu. Karena sarung simbol wong golek ula kobra. Ya sudah loh, kan tidak semuanya sepakat itu simbol apa kan tiap daerah kan. Malah di kota-kota ada orang tua sarungan bar sunat Pak. Ya gempung bar apa? Sunat. Ini kan nggak ada konsensusnya. Mungkin sarung daerah sini lazim untuk santri, tapi di daerah lain. Ya contoh gampang kan, sudah sering nonton film India. Itu wong golek ula udah macam. Enggak boleh. Enggak sarung. Sehingga ulama sana pakaian kebiasaannya pakai apa? Pakai celana, pakai bersolat. Jadi ukurannya enggak ada permanen. Karena wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani apa? Oh, semua itu ngikuti gaya. Ya di Indonesia sudah seperti ini. Tapi mungkin nanti kota aja sudah rubah. Sekarang yang celananan sama yang sarungan banyak mana? Sudah mulai banyak yang celana, asal celanannya komprang keren. Dan nanti ada yang pakai nambahin cingkrang, ya itu kan definisi terserah lah. Tapi yang kena aku nanti rubah, kayak di Iran ya rubah, di mana Uzbekistan yang daerahnya Imam Bukhari juga rubah. Ya jadi saya ulang lagi, dawuh sing aran Islam Taufik termasuk dosa besar adalah ijabu malam wajib mewajibkan sesuatu yang tidak wajib, meskipun itu kebaikan. Bukti ini Rasulullah saja yang tahu siwak itu penting dan etis karena mau sholat, mau sok mambu, rokok. Iku ae Nabi ngendikane ngeper laula an asyqa ala ummati. Andaikan ndak memberatkan umatku, la amartuhum bisiwak. Pasti saya wajibkan siwak. Berhubung berat enggak situ. Wajib. Intinya Nabi itu pantangan mewajibkan sesuatu yang tidak. Akhirnya ulama alim-alim keterusan. Santri radi wajibno kelambinan putih, radi wajibno merawat, ora diwajibno Senin Kemis, gak diwajibno wiridan. Ya ada kan sing boboling ya. Gak ada. Ya, tapi wong alim kadang yo keramat ikhlas. Lala yo ra piye-piye, lala sing saleh yo tetep akeh. Jadi kalau mondok teng sarang selawase yo ya sering makmum bangun ya jarang wiridan merah tahu. Sing lah akhir sing siap wiridan kok sapa awal. Angger sing ora siap wis go siap melayu. Ya ana sing kok ngarep suwi nganti yai mundur ora mulai jebule keturun. Ya ana sing. Lah kok kusuk temen nganti kene mundur kok jebule kok. Ya kan ada. Nah, terus ketiga gini, ini yang orang NU yang terlalu fanatik wiridan juga harus mikir. Muhammadiyah yang mikir, ini riwayat ilmu. Dugaannya Ibnu Hajar al-Asqalani, Nabi merubah posisi itu tidak karena kesunatan, tapi karena maklumat. Ini dugaannya Ibnu Hajar al-Asqalani yang menyari itu. Rumah tenan. Kok kira aja tuh gak apa-apa. Misalnya sampean NU raja cocok apa, sama dia aja cocok apa.
Tapi jogeman ra cocok mek wong alim. Iku peringatan. Nabi itu kalau sholat kan madhep kiblat, ya sepakat ya. Nah cara Indonesia madhep mulon. Gak cuma nih Nabi nak sholat madhep mulon keliru. Nanti orang bocah sekali nyimpul loh. Nabi nak sholat madhep. Ya coba Nabi nak sholat madhep. Orang Mekah Madinah itu orang mulon ngetan. Kalau gitu. Sembrono. Oke, saya bayangno misalnya imam ning Indonesia, madhep itu. Di Indonesia, orang selatan. Nabi itu kan tokoh sentral, ini dengerin. Wes ora cocok lah, tapi kita ada di kitab. Terus kira cocok lah. Aku yakin kan ini Sasobia kan partai-partainan. Nabi itu nak sholat kan madhep kiblat. Kau nggak aman keliru Indonesia, madhep kiblat. Iya, oleh nyontokno Indonesia. Yo umpama Nabi wong Indonesia ya ora kersa Indonesia. Pokoknya Indonesia lah, sholat madhep. Nabi itu karena tokoh sentral, saya ulang lagi, Nabi itu karena tokoh sentral. Itu orang 3 kilo, 4 kilo. Dari Masjid Nabawi itu semuanya ingin ke Nabi menjadi makmum. Padahal yang datang ke Nabi ini sebagian ya sudah jadi imam di masjid kaumnya. Makanya masyhur, sholat i'adah itu sunat, karena hampir semua sahabat itu sholatnya i'adah. Yaitu mereka makmum Nabi, setelah itu pulang, ngimami kaumnya. Masyhur itu di Sumatera. Pernah dengar tuh? Nara tahu kamu banget. Yang seringnya sahabat itu datang ke Nabi untuk ikut apa? Sholat sebagai makmum, tapi nanti langsung pulang karena mau ngimami apa? Masyarakat. Ya kaum makmum nanti ngimami. Itu ada yang 4 kilo, 5 kilo. Nah sekarang bayangkan, andai kan mereka datang dan Nabi sudah salam, saya ulang lagi ya. Andai kan datang dan Nabi sudah salam, dan Nabi tetap posisi menghadap kiblat dengan gaya orang tahiyat akhir, maka dikira Nabi dalam sholat. Maka nanti yang datang langsung takbir dan niat makmum sama Nabi. Padahal Nabi sudah tidak sholat. Untuk supaya itu enggak terjadi, Nabi sekali salam itu menghadap hadirin, menghadap ke makmum. Supaya jelas kalau beliau sudah tidak sholat. Kemudian, ini sudah mulai partai-partai. Ada kelompok yang mengatakan, ya aturan sunat ya seperti itu. Sehingga tetap madhep makmum hadirin. Ana sing butuh wae ngetokno ora salat, akhire madhep ngalor iku ya. Dadi ya akeh gak imam sing madhep ngalor. Biasane pondok-pondok ya ora ngetan tapi tengah-tengah. Madhep apa? Ngalor. Sampai ya sauni-uni lah. Iki cerita ilmu lho, aja protes. Ilmu kok protes. Jadi sebetulnya dugaan Ibnu Hajar Al-Asqalani itu ritual menghadap makmum itu artinya kan membelakangi Ka'bah. Itu dalam aturan ibadah trennya kan tidak sunat. Kira-kira eling pangeran madhep kiblat tapi ora itu sunat mana? Kira-kira trennya. Nah, ini kan aneh, ada wiridan kok justru nak madhep. Ini kan nyulayani tren hukum. Cara wong sing pakar hukum kan ngerti. Paham tenan ta? Bocah kok kira paham. Kira-kira tren ibadah itu sunat madhep kiblat atau sunat ngungkuri kiblat? Kok sampai Nabi dalam posisi ngungkuri kiblat pasti ada 5 makna akhir. Ada makna lain yaitu memastikan kehadirin kalau beliau sudah ada sholat. Takutnya nanti yang teko kalau Nabi dalam posisi madhep kiblat dikira Nabi masih sholat kemudian takbir berposisi makmum. Nah kalau itu yang terjadi sholatnya orang makmum tadi tidak sah karena menggantungkan sholat sama orang yang sudah ada sholat. Itu dalam fikih kan berat hukumannya menggantungkan sholat sama orang yang sudah ada tidak sholat. Sehingga Nabi madhep ngetan makanya Nabi madhep makmum. Contoh ngetan dikeliru gitu. Sehingga Nabi madhep makmum, cara Ibnu Hajar dianggap maklumat kalau beliau sudah sholat. Jadi ini bukan urusan ritual ibadah, ono wiridan sing kesunatane madhep ngetan. Madhep makmum. Kan Indonesia. Yo clear ya. Yo kita dalam kabeh. Oh tak warai dadi wong alim berarti keren ya.
Nah, berhubung motifnya seperti itu, ono sing nyeparo mau waduh kalau mulon ra gelem ngetan. Mergo sero nak ngetan mesti dituduh. Terus kalau ada ngetan sing wae iki 02 tak 1 ya. Tengah-tengah. Oh, ibadah be pangeran kok diperhitungkan. Ya clear ya. Nah, saya kira takut. Lah iku Gus, nek imam sing tetep madhep ngulon, nek kan gak nabi, imam sing tetep madhep ngulon. Ya keben mergo dekne ora tokoh sing. Akhire ngomong astagfirullahaladzim, maghrib wiridan bukti ora. Mulane cara Ibnu Hajar Al-Asqalani, kalau takal lama bisain akhir, andai kan ngomong apa saja yang menunjukkan dia sudah tidak sholat, itu pun mendapatkan kesunatan ini. Karena butuhnya hanya untuk memaklumatkan. Makanya Nabi nyuwun sewu kadang mau ngatik kok. Kadang seakan-akan mau pulang gak situ pulang. Butuhnya memastikan kalau beliau sudah. Karena kalau dikira masih sholat, nanti ada orang yang memakmum sama beliau. Berarti makmum sama orang yang sudah ada sholat. Itu dalam disiplin fikih, makmum sama orang yang tidak sholat kan tidak boleh. Jelas ya? Ya clear ya?